Kebijakan pengembangan koleksi. Pengertian pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi adalah sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakai koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, dan penyiangan koleksi perpustakaan. Menurut Adam dan Novel, pengembangan koleksi merupakan salah satu faktor yang amat penting untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan merupakan aspek yang paling mahal dalam pengoperasian perpustakaan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan koleksi adalah kegiatan dalam mengolah, mengevaluasi, serta memperbaharui bahan pustaka di perpustakaan. Kegiatan pengembangan koleksi adalah kegiatan yang sangat penting di perpustakaan. Dengan adanya pengembangan koleksi, maka koleksi di perpustakaan akan selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Asas pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi didasari asas berikut, di antaranya yang pertama, kerelevanan. Koleksi hendaknya relevan dengan penelitian, baik penelitian laut maupun penelitian umum daratan, berguna bagi masyarakat, pengusaha di bidang perikanan, para profesor, tenaga ahli. Dilihat pula dari jenjang pendidikan yang ada, mulai dari S1, S2, dan S3. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi harus ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan pengguna. Pengguna perpustakaan P4 adalah peneliti, para profesor, tenaga ahli di bidang perikanan, staf atau karyawan kantor, dan mahasiswa. Yang ketiga, kelengkapan koleksi. Kelengkapan koleksi hendaknya jangan hanya terdiri atas buku saja, melainkan dilengkapi juga dengan majalah, jurnal nasional dan internasional, proceeding majalah, dan lain-lain. Yang keempat, kemutakhiran. Kemutakhiran koleksi hendaknya mencerminkan kemutakhiran. Ini berarti bahwa perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Yang kelima, kerjasama koleksi. Kerjasama koleksi hendaknya semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi saling bekerjasama, yaitu diantaranya para pustakawan, peneliti, profesor, tenaga ahli di bidang kelautan dan perikanan. Dengan kerjasama, diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan pengembangan koleksi. Yang pertama, menjaga agar koleksi perpustakaan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kedua, menyediakan bahan perpustakaan yang tepat pada saat dibutuhkan pemustaka. Yang ketiga, bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan koleksi. Yang keempat, dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat umum melalui internet. Yang kelima, memperluas akses informasi bagi pustakawan dan pemustakanya. Yang keenam, menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir kepada pemustaka. Yang ketujuh, mendata publikasi terbaru. Yang kedelapan, melestarikan hasil karya budaya bangsa. Kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat perencanaan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dan pengembangan koleksi perpustakaan. Agar kebijakan pengembangan koleksi dapat dilaksanakan secara terarah, kebijakan pengembangan koleksi harus disusun secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi tertulis berfungsi sebagai pedoman, sarana, komunikasi, dan perencanaan. Koleksi yang baik hanya berasal dari pemilihan bahan perpustakaan yang baik pula. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memandu pengembangan koleksi yang secara resmi disahkan oleh pimpinan lembaga di mana perpustakaan tersebut berada. Perpustakaan memiliki pegangan untuk mengembangkan koleksinya. Selain itu, perpustakaan juga akan memiliki kekuatan resmi untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik dalam maupun di luar lembaganya. Kebijakan pengembang koleksi didasari asas yang pertama, kerelevanan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan sehingga memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan para stakeholders. Pustakawan harus bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masyarakat pengguna. Yang kedua, berorientasi kepada kebutuhan pemustaka. Yang ketiga, pengembangan koleksi harus ditunjukkan kepada pemenuhan kebutuhan pengguna. Masing-masing jenis perpustakaan mempunyai pengguna yang berbeda. Pustakawan harus bisa membaca kebutuhan berbagai kelompok pengguna yang ada di dalam populasi yang dilayani perpustakaan.
Yang keempat, kelengkapan. Koleksi lengkap terdiri dari beragam baik jenis atau bentuk maupun subjek atau bidang ilmunya. Tidak hanya terdiri atas buku ajar yang langsung dipakai dalam perkuliahan atau kurikulum saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu yang berkaitan erat dengan program yang ada secara lengkap. Yang kelima, kemutakhiran. Koleksi hendaknya mencerminkan kemutakhiran. Ini berarti perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, kerjasama. Koleksi hendaknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, tenaga pengajar, dan mahasiswa. Dengan kerjasama, diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Proses pengembangan koleksi. Pada umumnya, pengembangan koleksi meliputi rangkaian kegiatan berikut. 1. Kebijakan pengembangan koleksi yang melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan secara terarah. Perlu ada ketentuan yang jelas sebagai penganggaran bagi selektor dan pelaksanaan lainnya dalam pengembangan koleksi. Untuk itu, setiap perpustakaan hendaknya dapat menentukan kebijakan umum pengembangan koleksi berdasarkan identifikasi sebuah pengguna. Kebijakan pengembangan koleksi untuk setiap jenis perpustakaan adalah sama, yaitu didasari pada asas berikut ini. A. Kerelevanan. B. Berorientasi kepada kebutuhan pengguna. C. Kelengkapan. Dan D. Kemutakhiran. E. Kerjasama. 2. Menentukan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat dalam pengembangan koleksi. Dalam hal ini, perlu dijelaskan setiap yang melakukan semua kegiatan ini, setiap perpustakaan membentuk struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari berikut ini. A. Kepala bagian administrasi. C. Bagian layanan teknis. D. Bagian layanan pengguna. 3. Mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dan dari penggunaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian pengguna baik secara informal maupun formal. Kajian informal bisa dilaksanakan dengan cara melakukan observasi terhadap pengguna yang datang. Informasi apa yang bisa dicari? Kajian informasi ini dilengkapi oleh cara yang lebih formal dengan mengadakan suatu kajian yang menghasilkan profil masyarakat yang dilayani setiap tipe perpustakaan yang bersangkutan. 4. Memilih dan mengadakan bahan pustaka melalui pembelian, tukar menukar hadiah, dan penerbitan sendiri menurut prosedur yang tertib. Dalam melakukan pemilihan bahan pustaka, diperlukan alat bantu yang digunakan perpustakaan seperti berikut ini. A. Katalog penerbit. B. Bibliografi. C. Tinjauan dan resensi. D. Pengangkalan data perpustakaan lain. E. Sumber-sumber lain dari internet. F. Silabus mata kuliah. Prosedur pemilihan bahan pustaka bisa dimulai dari pustakawan sendiri atau usaha dari pengguna. 5. Penawaran bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan perawatan yang teratur, sistematik, dan berkesinambungan. Perawatan bahan pustaka dapat dikategorikan dalam 3 jenis seperti berikut. A. Perawatan dari segi fisik bahan pustaka. B. Perawatan koleksi, isi dari keseluruhan koleksi. C. Perawatan dari segi teknologi dan media. Menyiangi koleksi. Penyiangan koleksi adalah pemilihan bahan pustaka yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat perpustakaan. Tujuannya antara lain untuk A. Membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh perpustakaan. B. Memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. C. Meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. 7. Mengevaluasi koleksi. Evaluasi koleksi ialah upaya menilai daya guna dan hasil guna koleksi dalam menentukan kebutuhan pengguna serta program lembaga induknya. Evaluasi koleksi harus selalu dilaksanakan dengan teratur supaya koleksi sesuai dengan perubahan dan perkembangan program perpustakaan dan lembaga induknya. Adapun tujuan evaluasi adalah sebagai berikut ini. A. Mengetahui mutu, lingkup, dan ke dalam koleksi.
B. Menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perpustakaan lembaga induknya. C. Mengikuti perubahan perkembangan sosial, budaya, ilmu, dan teknologi. D. Meningkatkan nilai informasi. E. Mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi. F. Menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi.